Halo Dadek, benarkah tempat tes mempengaruhi tingkat keberhasilan kalian di SNBT tahun 2023? Apakah ini benar atau mitos? Simak selengkapnya di video kali ini. Halo Dadek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel Sentral Kampus, pendamping kampus impian kalian tentunya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar apakah benar kalau kalian ingin di salah satu PTN, kalian harus tes di PTN tersebut supaya diterima. Nah, ini kabar baik ataupun kabar hanya sekedar mitos, maka silahkan simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Sentral Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mau like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNBP, SNBT, KIPK maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini media sosial adik-adik di TikTok, di Instagram maupun di WhatsApp adik-adik jika dirasa video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan seputar kabar yang beredar di luar, bahkan mungkin di Instagram. Kalau kalian pengen lolos di SNBT tahun 2023, wajib tes di tempat yang kalian inginkan. Contohnya misalnya nih, kalau pengen di ITS atau Institut 10 November ya kalian harus tes di ITS. Kemudian kalau mau di Brawijaya atau Universitas Brawijaya, kalian tes di Universitas Brawijaya. Nah, apakah ini aturan ini direkomendasikan atau justru ini adalah mitos adik-adik? Nah, adik-adik, sebelum saya jawab pertanyaan ini, maka akan saya jelaskan terlebih dahulu mekanisme pendaftaran seleksi SNBT tahun 2023 besok merujuk di tahun 2022 kemarin yang kita sebut masih dengan UTBK SBMPTN ya. Nah, teman-teman harus diketahui bahwa UTBK SNBT adalah seleksi yang diselenggarakan di 74 panlok atau panitia lokal di seluruh Indonesia, baik di universitas, Universitas Islam Negeri maupun di Politeknik di tahun 2023 ini. Mekanismenya yang pertama adalah adik-adik harus mendaftar secara online dengan mempunyai akun SNPMB. Kalau kalian tidak eligible, maka adik-adik otomatis bisa ikut karena kalian tidak perlu mengikuti seleksi SNBP. Kalau kalian tidak lolos di SNBP, maka adik-adik bisa mengikuti SNBT. Kalau lolos, ya adik-adik tidak bisa nih mengikuti SNBT. Nah, selanjutnya setelah kalian mendaftar secara online, mengisi biodata dan semuanya, maka adik-adik memilih prodi atau memilih program studi adik-adik. Nah, di tahap kedua ini memilih prodinya bebas, maksimal 2 program studi atau jurusan di seluruh perguruan tinggi seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke tentunya. Nah, kemudian khusus untuk pemilihan prodi di SNBT tahun 2023 tidak ada pembatasan wilayah. Berbeda dengan kalau kalian memilih di SNBP, wajib ya satunya harus sesuai dengan provinsi domisili ya. Tapi di SNBT bebas. Artinya adik-adik bisa memilih prodi-prodi di seluruh Indonesia, maksimal 2 program studi. Bisa di 2 PTN maupun di 1 PTN saja. Kemudian yang ketiga, ini yang pasti bisa menjawab pertanyaan kalian di yang pertama tadi. Adik-adik memilih pusat UTBK. Nah, perlu diketahui bahwa sesuai dengan regulasi, kalian memilih pusat UTBK atau tempat ujian kalian yang akan melaksanakan di gelombang 1 dan gelombang 2 SNBT tahun 2023. Kalian bebas. Kalau kalian berada di Jawa, ya boleh memilih di Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan di Jakarta. Atau mungkin di luar Jawa, nggak ada masalah. Yang jelas, nanti ketika sudah memilih pusat UTBK, otomatis kalian ujiannya di PTN yang kalian pilih tersebut. Artinya, kemudian kalian juga tidak bisa memilih hari dan jamnya. Merujuk di tahun 2022 kemarin, kalian hanya bisa memilih pusat UTBK. Waktunya apakah ada gelombang 1, gelombang 2, kalian tidak bisa memilih karena itu adalah diacak oleh sistem komputerisasi. So, dari 3 hal yang saya sebutkan tadi, kita bisa simpulkan bahwa mau ujian dimanapun,
itu tidak mempengaruhi hasil tes. Karena tes SNBT dinilai secara nasional dan terpusat adik-adik. Sehingga tidak ada informasi yang menyebutkan kalau misalnya mau tes di salah satu PTN ya kalian harus ke PTN tersebut. Nah, ini akan sangat mengganggu kalau misalnya kalian pengennya di Universitas Indonesia, sementara kalian tempat tinggalnya taruhlah di Papua atau di Merauke. Maka adik-adik kalau misalnya wajib tes di Jakarta ya menurut saya merepotkan sekali karena dari jarak waktu tempuhnya sangat banyak, sehingga memang SNBT tahun 2023 mengakomodir mau tes dimanapun asalkan sesuai dengan pusat UTBK yang dipilih maka akan dinilai sama oleh panitia pusat, SNPMB dan masing-masing PTN tersebut. Kemudian setelah dinilai, teman-teman, yang perlu diketahui bahwa hasil dari tes kalian itu akan diserahkan ke masing-masing PTN. Apakah sudah memenuhi kuota dan memenuhi nilai standarisasi di masing-masing PTN tersebut, sehingga di pengumuman nanti apakah Anda diterima maupun tidak. Sebelum diterima, pastinya ketika adik ujian, karena ini sistemnya CBT, ya kalian harus mengerjakan di komputer. Jadi nanti komputernya disediakan oleh masing-masing PTN tersebut yang dinamakan Panlok itu tadi. Jadi kalian tidak perlu membawa perangkat sendiri dari rumah karena sudah disediakan supaya antara jaringan internetnya itu stabil, kemudian komputernya juga speknya sama, dan sebagainya. Yang intinya kalian nanti tinggal seleksi, kemudian sebaik mungkin mengerjakannya dan harapannya kalian bisa diterima di SNBT tahun 2023 besok. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.